Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Shalom, haleluya. Saya menjumpai anak-anak Tuhan, dan saya percaya kita semua, kita sebagai pendengar yang setia diberkati Tuhan, dan kita semua adalah baik dan di dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara, saya akan mau berbagi pada hari ini, yaitu di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 18. Di sana dikatakan seperti ini: lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buah. Judul renungan kita pada kesempatan ini adalah doa orang benar menghasilkan mujizat. Saudara-saudara, di dalam kasih Tuhan, Alkitab memberi penjelasan mengatakan bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita di ayat 17. Namun mengapa doanya sangat manjur dan begitu mudahnya dijawab Tuhan? Ini sebuah pertanyaan. Ketika ia berdoa supaya hujan tidak turun, sebagaimana dikatakan kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1. Maka hujan pun tidak turun, dan bumi selama 3,5 tahun, atau 3 tahun 6 bulan. Nah, saudara-saudara, demikian pula saat Elia berkata kepada Ahab bahwa akan turun hujan dengan berkata, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran, dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41. Meskipun dia sendiri belum melihat adanya tanda-tanda akan turun hujan, Elia tetap yakin bahwa hal itu akan terjadi. Oleh karena itu Elia berdoa dengan sungguh, dan keyakinannya pada Tuhan semakin kuat. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya, dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 42. Elia tidak pernah menyerah pada keadaan dan terus berdoa, dan setelah 7 kali berdoa barulah tampak ada tanda kecil, yaitu awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut, dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 44. Melihat awan kecil itu, hati Elia semakin bertumbuh dalam iman dan pengharapan. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, Elia tidak pernah, dikatakan oleh Alkitab dia manusia biasa, tetapi dia tidak pernah menyerah dengan keadaan, dengan situasi yang ada. Dan dia selalu memperkatakan firman Allah, dan dia beriman. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita melihat di dalam ayat ini, maka kita membaca di dalam ayat yang kita sudah baca, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, di mana dia imannya bertumbuh ketika dia melihat awan kecil. Hatinya makin yakin, hatinya semakin bertumbuh di dalam iman dan pengharapan. Kita belajar di sini, secara logika tak mungkin awan kecil telapak tangan dapat menurunkan hujan. Memang bagi manusia itu mustahil, namun tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan. Haleluya. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan lebat. Dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 45 bagian A. Tidak ada yang mustahil. Mungkin kita lihat itu kecil.
menghasilnya kecil. Tapi ingat, Allah dapat melakukan hal-hal yang besar melalui perkara yang kecil. Bila saat ini kita sedang menghadapi pergumulan hidup yang berat, seolah-olah tidak sanggup menanggungnya, putus asa, dan menganggap doa sudah tidak ada gunanya. Bahkan kita mulai berkata, kenapa persoalan ini datang? Kenapa bertubi-tubi? Dan kenapa ini datang pada keluargaku? Saya pernah ketemu dengan seseorang yang berkata, saya tidak akan lagi berdoa. Percuma berdoa sungguh-sungguh. Saya minta, tapi Tuhan tidak menolong. Sepertinya saudara-saudara dia putus asa dengan situasi, dengan keadaan yang dihadapi. Dia lupa bahwa penyertaan Tuhan sekian lama dalam hidupnya, itu semua karena kasih karunia Allah. Dia lupa itu. Hanya soal masalah keadaan yang dia hadapi pada hari itu sulit. Dan dia menganggap bahwa Tuhan itu gagal, tidak memperhatikannya. Saudara-saudara, sekali lagi bila saat kita sedang menghadapi pergumulan hidup yang berat, seolah-olah tidak sanggup menanggungnya, kita putus asa, kita ngomel, kita tidak ada iman kepadanya. Ingat, Elia adalah manusia biasa seperti kita. Tetapi doanya selalu didengar karena dia berdoa dengan penuh iman. Tidak ragu, tidak menyerah sampai ia beroleh jawaban. Dia tidak menyerah. Apalagi Elia hidup di dalam ketaatan. Elia hidup di dalam ketaatan. Bagaimana hidup kita? Kita taat? Atau sebahagian yang kita taat? Alkitab berkata, kalau yang satu engkau lakukan, jangan lupa yang lain juga engkau harus lakukan. Sudah benarkah kita di hadapan Tuhan? Sudah taatkah hidup kita? Sebab dosa adalah penghalang utama memperoleh jawaban Tuhan. Dosa apa? Dosa persungutan, dosa ketidaktaatan. Itu semua adalah penghalang iman kita. Tetapi pada kesempatan ini, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Itu sebabnya doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B. Jadi mari kita, saudara-saudara, memiliki iman yang kokoh, memiliki iman yang kuat. Dan kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan. Maka doa kita juga adalah doa yang benar. Dan pasti akan menghasilkan mujizat, pertolongan Tuhan, dan kebaikan Allah. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Immanuel yang setia, yang selalu ada bersama dengan kita dalam musim kehidupan. Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.